Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Untuk pembelajaran selanjutnya, kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 6. Aneka wujud benda di sekitar kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beraneka ragam wujudnya. Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing untuk membantu kehidupan manusia. Coba mari kita amati bagan berikut ini. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Mari kita simak video apa saja benda di sekitar kita. Wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh benda padat di sekitar kita diantaranya adalah buku, pensil, batu, meja, dan masih banyak lagi. Benda padat memiliki sifat bentuknya yang tetap, tidak berubah, dan dapat dipegang. Memiliki volume yang tetap. Contoh benda cair diantaranya adalah air, kecap, air sirup, minyak goreng. Benda cair memiliki sifat bentuknya yang berubah sesuai dengan wadahnya, bisa dipegang, itulah contoh benda cair di sekitar kita. Yang ketiga adalah contoh benda gas, diantaranya adalah udara atau gas yang berada di dalam balon, gas yang berada di dalam tabung gas, udara, dan oksigen yang kita hirup. Benda gas memiliki sifat bentuknya yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, memiliki volume dan massa yang berubah-ubah, dan tidak bisa kita pegang. Kalian bisa melakukan percobaan atau mengamati benda-benda di sekitar kalian. Setelah kalian melakukan percobaan mencari benda-benda di sekitar kalian dapat menuliskannya di dalam buku tulis apa saja benda padat, benda cair, dan benda gas di sekitar kalian. Itulah contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas di sekitar kita. Setelah kalian mengamati wujud benda di sekitar kalian dapat menulis laporan hasil pengamatan. Seperti nomor 1, buku. Bahan pembentuknya adalah kertas. Wujud bendanya padat. Fungsi benda adalah sebagai untuk membaca, menulis, menggambar, dan lain-lain. Nomor 2, wujud benda air. Bahan pembentuknya adalah air. Wujud bendanya cair. Fungsinya untuk mandi, untuk minum, untuk menyiram tanaman, dan lain-lain. Selanjutnya adalah meja. Bahan pembentuknya adalah kayu. Wujud bendanya padat. Fungsinya untuk meletakkan suatu benda di atas meja atau untuk kalian belajar. Selanjutnya, udara.
Bahan pembentuknya adalah udara. Wujud bendanya gas, berfungsi untuk bernapas, makhluk hidup. Selanjutnya adalah minyak goreng. Bahan pembentuknya pohon kelapa sawit. Wujud bendanya cair. Fungsinya untuk menggoreng atau memasak. Arti penting hidup sederhana. Hidup sederhana artinya hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Gaya hidup sederhana adalah cerminan dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Orang yang hidup sederhana akan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Hidup sederhana sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena membuat kita menjadi peduli dengan sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Contoh hidup sederhana di rumah. Tidak jajan terlalu banyak, tidak membeli sepeda baru jika di rumah kalian sudah memiliki sepeda, menggunakan pakaian sederhana di rumah, dan suka menabung atau menyisihkan uang jajan. Apakah kalian pernah melihat timbangan? Timbangan berwujud benda padat. Timbangan memiliki beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut berat, yaitu kilogram bisa disingkat dengan kg, hektogram disingkat dengan hg, gram disingkat dengan g, dan ons. Satuan ini saling berhubungan. Mari kita ingat-ingat. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram sama dengan 1000 gram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Alat untuk penimbang berat badan dapat menggunakan timbangan berat badan. Di sini ada gambar contoh ayah sedang menimbang. Di situ terlihat angka pada timbangan adalah 71. Artinya berat badan tersebut adalah 71 kg. Berat badan biasanya dinyatakan dalam satuan kilogram. Selain satuan kilogram, ada juga satuan gram. Satuan gram biasanya digunakan untuk menyatakan berat benda yang ringan. Tahukah kamu berapa berat 1 kilogram dan 100 gram? Coba lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, siapkan timbangan duduk, biji-bijian, dan kantong plastik. Yang kedua, timbanglah biji-bijian seberat 1 kilogram, kemudian masukkan ke dalam kantong plastik. Yang ketiga, ulangi menimbang biji-bijian seberat 100 gram. Yang keempat, angkat kantong berisi biji-bijian tersebut dan rasakan berat benda 1 kilogram dan 100 gram menggunakan tangan. Yang kelima, angkatlah benda-benda di sekitarmu. Yang keenam, taksirlah apakah beratnya kurang dari 100 gram, di antara 100 gram sampai 1 kilogram, atau lebih dari 1 kilogram. Setelah menaksir timbangan berat benda menggunakan timbangan, kalian dapat menuliskannya pada tabel di buku tematik halaman 61. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.